Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bertemu di dalam bulan dan minggu yang pertama di bulan ini, kita adalah mendapat anugerah yang besar daripada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita sebab orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Haleluya. Biarlah kiranya di dalam masa kesesakan pun Tuhan ada bersama kita. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk masuk dalam penyembahan dan pujian kita. Walaupun ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yesus, Engkau juru selamat. Lindungi
Pendeta Hoedi akan pimpin kita di dalam doa. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya Kamu nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami, untuk kemurahan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan melakukan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau suka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Layakan kami Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa kami. Ampuni kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, mengurapi kami semua umat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biar Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan, sebab anugerah yang sempurna terjadi di dalam hidup kita. Oh, sungguh indah. Indahnya hidup bersama-Mu. Oh, sungguh bahagia jalan dalam terang-Mu. Oh, sungguh indahnya hidup bersama-Mu. Oh,
anugerah yang besar, seperti tiang awan yang telah memimpin bangsa Israel, seperti juga tiang api, sehingga mereka dapat terlindungi dari terik siang maupun gelapnya malam. Mereka dapat berjalan baik siang maupun malam, saudara. Demikian juga kita, di dalam anugerah kemurahan Tuhan, kita bisa berjalan baik di dalam suka dan duka. Kita akan nyanyikan pujian ini, kita siapkan hati menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Ibu Lydia Elik. Kita akan nyanyikan satu pujian, tak perlu ku khawatir terhadap apapun juga. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang malam yang lalu sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya ada satu kemurahan dari Engkau. Saat ini kami mau berbakti Bapa, teristimewa kami mendengar firman Allah. Mari sucikan layakan kami Tuhan, biar akhirnya firman-Mu sebentar boleh tertanam dalam hidup kami masing-masing. Pimpin dari awal sehingga akhir. Urapi hamba-Mu yang akan melayani. Urapi telinga-telinga kami yang mendengar, supaya firman-Mu yang akan ditekat ketengahkan tidak lalu dingin sia-sia,
tetapi boleh mengambil tempat dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, hancurkan pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh-roh najis. Kami usir di dalam nama Yesus, keluar dari ruangan ini, keluar dari setiap hati dan pikiran kami. Kami mau melayani pekerjaan-Mu, mau melayani firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, satu kemurahan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita dapat baca bersama-sama dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. Yesaya 40 ayat yang ke-41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan dan yang membawa kemenangan. Terima kasih, silakan duduk. Di sini ayat ini katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang. Kerap kali kita bimbang menghadapi masa-masa sekarang ini. Kebimbangan berkecamuk di seluruh dunia. Terus jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita mempunyai Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Satu janji Tuhan. Aku meneguhkan engkau, kata Tuhan, bahkan aku menolong engkau, menolong kita. Aku akan memegang engkau. Kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan memegang kita, tidak ada seorang pun yang akan merebut dari tangan Tuhan. Dan aku memegang engkau dengan tangan kanan. Tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Sebab itu Tuhan tuh kuat, akan memegang kita. Jangan kita takut, jangan kita lemah, jangan kita bimbang. Sebab ada janji-janji Tuhan yang membawa kemenangan. Kita di pihak yang menang. Tuhan berperang ganti kita tuh. Kita mendapat kemenangan dari Tuhan. Satu janji Tuhan di sini dikatakan jangan takut. Kerap kali kita takut. Kerap kali kita khawatir. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang diliputi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan terus sebagai manusia ya. Kita tidak usah mencobai Tuhan, kita juga berjaga-jaga jangan sampai hal-hal itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Di sini dikatakan jangan takut, jangan bimbang, Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan bukan 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Asal kita tetap di dalam Dia di dalam kita, penyertaan Tuhan ini ada. Serta hidup kita dijamin, ditolong, dijagai, dilindungi, dan dipegang hidup kita, memberikan kekuatan. Kita adalah di pihak yang menang. Orang yang menang. Gembira, bahagia. Coba ada pertandingan kalau orang yang menang. Senang nggak? Senang. Begitu hidup kita, kalau ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, kita ada kesenangan. Ayat ini saya bagi 3. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Kalau orang berdosa menghadap Tuhan takut seperti Adam dan Hawa. Tetapi di sini takut artinya menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan bilang jangan takut menghadapi segala perkara yang akan datang. Sebab Tuhan
senantiasa menolong di dalam segala-galanya. Contoh yang pertama yaitu kita baca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Ayat yang pendek-pendek saja. Matius pasal yang ke-6. Siapa yang mau bisa bacakan supaya cepat? Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terima kasih. Satu contoh yaitu di sini dikatakan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini Tuhan yang berkata, bukan kata manusia ya. Jangan takut akan hal hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan kamu khawatir ya, sama takut khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kau hendak pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu ini jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, jangan khawatir soal makan, minum, pakai. Tuhan senantiasa akan menyediakan semuanya, asal kita dekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, burung-burung tidak mempunyai kerjaan, tidak ada lumbung, tidak bekerja, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Apakah lagi kita makhluk yang terindah dari segala binatang. Tuhan menjagai, melindungi, memberi, menyukupi apa yang menjadi keperluan kita. Kalau kita bergandol kepada Tuhan. Memang berkat itu tidak datang dari langit jatuh kepada kita, tidak. Sebagai manusia Tuhan memberi otak untuk apa? Bekerja. Kalau orang nganggur-nganggur mana bisa datang makanan, minuman, duit, uang dan sebagainya. Ya, harus bekerja. Ya, setiap hamba-hamba Tuhan juga harus bekerja. Kerjanya hamba Tuhan apa, saudara? Berdoa. Tilik orang-orang sakit, pengalaman-pengalaman kami. Berdoa, baru berkat itu datang. Berdoa, puasa, berkat itu akan melimpah. Tengok di rumah sakit, tengok di rumah-rumah orang yang sakit, orang yang tidak datang berbakti, maka berkat itu ada salam-salam Pentakosta, saudara. Itu kerja. Kita usaha keluar, capek, itu capek. Biar naik sepeda, naik motor. Kalau di Jawa kita masih naik sepeda, belum punya motor. Naik gunung turun, dorong sepedanya, saudara. Tapi di Kupang berkat Tuhan ya, 5 tahun di Kupang dapat motor 1 gratis. Ya, langsung dari Jepang masih dibungkus pakai karung. Kita bisa naik motor. Tadinya waktu belum ada motor di Kupang naik sepeda. Sampai sepeda itu 3 kali dilas patah. Ya, orang nanjak. Jadi ya Tuhan tahu keperluan kita ya. Biar kita nggak minta Tuhan kasih motor, nah. Tapi Tuhan gerakan saudara jemaat dari Jepang bawa motor, sudah dipasang, tinggal pakai. Ya saudara, Tuhan itu baik. Jadi tidak usah khawatir. Ya, burung-burung dipelihara, apalagi kita. Ya, jemaat-jemaat bisa kerja, mencari uang, mencari nafkah untuk keluarga.
Tuhan itu izinkan hal ini. Tidak ada uang itu jatuh. Ada juga kalau setiap hamba Tuhan yang di daerah yang minus, yang miskin sekali, tidak ada apa-apa, tikus bisa bawa uang. Tahu-tahu ada daging jatuh. Itu pengalaman hamba-hamba Tuhan dulu ya, hamba-hamba Tuhan dulu. Jadi memang kita alami. Saya sendiri juga alami. Ada punya wesel, beberapa hari kemudian anak-anak mau sekolah, mau bayar sekolah, belum ada uang. Tahu ada Pak Pos datang. Pak Pos, aduh, kok nggak ada alamat, ada uang untuk bayar anak sekolah, beli ini beli itu. Tetapi kita mau berterima kasih sama siapa? Tidak ada alamat, ya pastinya alamatnya sorga. Kita berterima kasih kepada Bapa yang ada di sorga. Tuhan menyukupi. Itu satu mujizat. Jadi kita jangan khawatir. Nah, contoh yang kedua, jangan bimbang. Kerap kali kita bimbang. Kalau lagi sakit, berdoa, baik apa enggak ya? Bisa hidup apa enggak ya? Satu tanda tanya. Tetapi Tuhan katakan jangan bimbang. Kalau orang bimbang seperti apa? Yakub 1 ayat 6 dan 7 tolong bacakan. Yakub belakang ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, terima kasih. Jangan bimbang. Kalau orang bimbang seperti ombak di laut, tidak menentu ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi tidak punya pendirian. Dan dia tidak akan merasakan berkat Tuhan. Sebab ada keraguan-raguan, bimbang. Bisa apa enggak ya? Bisa enggak? Nggak punya iman, bimbang. Jadi orang itu tidak akan dapat segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Tetapi pagi hari ini mari, biar kita tetap mau percaya bahwa Yesus yang dapat berbuat segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita ya. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Waktu Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dia menyuruhkan kepada murid-muridnya, pergilah kamu, jadikan segala bangsa menjadi muridku. Baptislah dia dengan nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ajarkanlah mereka. Secara itu satu amanat yang agung, menyuruh kepada gereja Tuhan pada waktu dulu untuk pergi mengabarkan Injil dan kepada segala bangsa, supaya mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan. Ya, saudara. Dan Tuhan berjanji akan menyertai sampai kesudahan Allah. Bapa surga senantiasa menyertai kita sampai Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kuasa baik di atas muka bumi maupun di surga kepada murid-muridnya. Dengan kuasa ini mereka bekerja melayani Tuhan. Begitu juga pada saat ini
Firman Tuhan ini bukan buat zaman dulu saja, tetapi buat kita semua. Pergi berarti kita bersaksi, cari jiwa-jiwa supaya mereka menjadi murid-murid Tuhan. Pada akhir zaman ini banyak orang-orang yang di luar tidak seiman kepada kita, mereka boleh kenal Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat. Pagi hari ini tugas ini diberikan kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa berbuat apa, tapi mari Tuhan bekali kami dengan kuasa. Dengan kuasa ini kita dapat bekerja. Tanpa kuasa Roh Kudus yang datang dari Tuhan, kita tidak bisa melayani. Siapa kita ini? Kita manusia biasa, tetapi Tuhan bisa dapat berbuat segala sesuatu, memakai kepada hamba-hambanya untuk menangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Dia. Ayat penutup 1 Petrus 2 ayat 9. Tolong bacakan lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, yang telah dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah. Kita adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan iblis, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu, memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dikeluarkan dari kegelapan, ditaruh di tempat terang. Kita jangan kembali lagi ke tempat terang, tetapi ke tempat kegelapan, tetapi kita kembali tetap di dalam terangnya Allah. Sebab kita sudah dipilih satu bangsa yang kudus, imamat rajani, ya, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan siapa-siapa. Kita adalah kepunyaan Allah, milik Allah, dijagai, dilindungi, dijauhkan dari segala malapetaka. Sebab itu mari hargai, hormati Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita melayani. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami, biar kami boleh tetap melayani Engkau. Seberapa lamanya Kau kehendaki dalam hidup kami menyerahkan ke dalam Tangan. Tiba saatnya kami menghadapi tubuh dan darah Bapa. Mari pimpin dari awal sehingga akhir. Urapi hamba-Mu yang melayani. Kuduskan tubuh dan darah-Mu, kiranya boleh mendatangkan kekuatan, kesembuhan dalam hidup kami masing-masing. Layakkan kami, sucikan kami, supaya bermanfaat dalam hidup kami di dalam melayani Engkau.
Terima kasih, kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak John. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam persekutuan sakramen perjamuan Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita ke atas. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus, tubuh Yesus Kristus yang sudah dihancurkan demi membela saudara dan saya. Dengarkanlah firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara-saudara, kita akan makan roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Setelah kita makan roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan demi menebus dosa saudara dan saya. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang." Marilah kita minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang telah kami naikkan bersama, kiranya belum menjadi satu depa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman. Tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih buat Tuhan pimpinanmu, terima kasih buat semua dan semua. Berkati sidang jemaat yang telah hadir bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama. Tangan-tangan yang akan membawa persembahan untuk pekerjaan, baik yang telah yang akan memberi 1/10 bagi Engkau. Tuhan, berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup mereka masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikanlah hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat yang hadir bersama-sama dengan kami. Pakai kami menjadi satu alat yang berguna dalam tangan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus sepanjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan sekarang saudara-saudara pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.